Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kisah Nyata, channel yang membahas tentang horor, misteri atau juga bisa terserah, yang penting horor-horor itu ya. Iya. Gimana Mas Ibut, kemarin ditemuin sama jin bancinya nggak? Pas pulang dari sini, apakah ketemu jin bancinya? Alhamdulillah enggak ada. Saya selalu menghindari kalau urusan sama banci-banci gitu, jadi ya alhamdulillah aman lah. Aman. Tapi sempat kemarin waktu berangkat kerja sempat tak tengok-tengok itu tempatnya, yang ini atau yang sebelah mana. Udah berubah kan sekarang tempatnya lah, agak udah berubah lumayan ya, nggak rimbun kayak dulu. dan kayaknya udah nggak ada tanda-tanda tuh. Apa karena siang ya? Karena kalau malam masih coba nyala malam kapan ya, kemarin saya juga lewat tempat itu malam-malam, tak tengok juga, tapi ya cuman sebatas nengok gini aja, nggak masuk. penasaran ya. Cuman pengen tahu yang sebelah mana tuh. Oh kayak gitu. Itu masih ada pohon durian satu ya di situ ya? Apa? Masih ada pohon durian ya? Masih ada kayaknya, satu atau dua. Belum dipotong kayaknya. Tuh, gimana Piala Dunia? Piala Dunia. Gimana Indonesia lawan Arab? Ya, skor imbang 1-1 ya. Ya. Performanya bagus ya. Apa? Performanya bagus. Ya bagus. Lumayan atau bagus banget. Ya. Soalnya saya nggak nonton. Itu. Ada cerita apa Mas Ibu hari ini? Hari ini cuman pengen ini aja, ngangkat cerita, mengangkat kembali cerita urban legend yang lama di sekitaran Magelang, yang sekarang kayaknya ceritanya udah rada-rada terlupakan ya. Untuk lokasinya di mana? Lokasinya masih di sekitar Jalan Jogja Semarang. Jadi Jogja Semarang itu ada satu jembatan di Kecamatan Mungkit, nama yang jembatannya tuh menyeberangi Kali Elo. Di situ itu pernah terjadi dua tragedi kecelakaan, kecelakaan kendaraan darat yang cukup kelam, yang cukup yang bisa dibilang tragis lah, dan itu kayaknya sekarang udah mulai terlupakan, dan saya pengen mengangkat kembali cerita itu yang pastinya ada cerita mistis di balik tragedi itu juga, jadi ya masih nyambung lah sama channel kita lah ya. Langsung ya. Oke. Jadi ini settingnya seperti tadi ya, di jembatan di Kecamatan Mungkit, di atas Kali Elo. Itu ada kali namanya Elo, kemudian ada jembatan di atasnya ya. Di tempat yang sama, di titik itu tuh pernah terjadi kecelakaan dua transportasi yang cukup memakan korban jiwa lumayan banyak ya, kayaknya juga banyak lah, bisa dibilang banyak lah ya. Kejadian yang pertama itu terjadi kecelakaan antara kereta api dengan kereta api. Saling adu banteng kereta api. Itu kalau teman-teman tahu, itu Magelang di Jalan Jogja Semarang itu dulu juga perlintasan kereta api juga ya. Untuk sekarang udah nggak ada di Magelang. Sekarang rel tadi colongi semua Mas. Mati. Tahu kalau di sekolahan itu ada lonceng yang bentuknya panjang, kemudian kalau mati lampu biasanya belnya diganti ting 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 itu. Oh ya itu. Nah, itu kan juga rel kereta api. jadi kadang kita itu ironi ya. Kereta api relnya dicolong, kemudian dipakai sekolahan buat bel istirahat ya. Itu kan pendidikan, tetapi kok hasilnya dari pengalamannya dari hasil colong aja, mungkin ya pasti bukan sekolahan yang nyolong kan, berarti pencuri jual ke tukang loak, dari tukang loak ke sekolahan, tapi kan itu kan bukan barang yang harusnya ada di situ. Itu
Itu kalau saya nggak salah tahun 1943, Sebelum merdeka gitu ya. masih penjajahan Jepang, awal penjajahan Jepang. Itu terjadi kecelakaan antara kereta api sama kereta api, yang mana di tempat itu tuh saling beradu banteng antar kereta api. Terus saya juga dengar dan apa ya, membaca itu kereta api yang bertabrakan itu masuk ke Kali Elu dan Terjun itu ya berarti. terjun dan menimbulkan korban jiwa yang yang banyak pastinya ya, karena kereta tanpa adanya sungai dan tanpa kereta tercebur pun, kalau adu banteng kayaknya korbannya juga Banyak ya. ya. Kalau gitu cebur ke Kali Elu juga. Iya. Dan kalau saya nggak salah itu malah sempat kepala stasiun atau apa gitu, yang itu nututi kereta apa tuh, nututi bahasa Indonesianya apa namanya? Itu dia. Apa ya? Apa ya? Sebut enaknya apa ya? Yang lali ya, padahal saya guru bahasa Indonesia. Ya guru bahasa Indonesia tapi ya lupa. Ya itu pokoknya menyusul. Ya, menyusul. Ya, kepala stasiunnya itu sempat menyusul kereta api, mengejar kereta api tersebut, tapi nggak nyampe. Kemudian terjadilah kecelakaan itu dan langsung masuk ke Kali Elu. Itu tragedi yang pertama. Kalau saya membayangkan itu sebenarnya gimana ya, perlintasan kereta api itu kan kayak yang bertanggung jawab siapa sih sebenarnya kalau sampai terjadi adu banteng itu juga? Ya kurang tahu juga. Iya, yang pasti human error lah ya, yang penting ketidaksengajaan manusia. Tetapi kejadian itu kan cukup membekas, yang mana yang pastinya orang-orang yang menumpang itu kan tetap kebanyakan juga warga negara Indonesia sendiri itu ya. Meskipun belum merdeka, tapi kan itu juga kayaknya masih nenek moyang kita. Kemudian kejadian yang kedua itu kecelakaan antara bus dan pick up. Sama itu adu banteng juga atau? Sama adu banteng. Jadi bahkan itu kalau saya nggak salah, entah di busnya entah di pick up-nya itu ada sepasang pengantin baru di salah satu kendaraan itu. Jadi ya mungkin napas juga ya. Iya, belum menikmati. Ya nggak tahu lah. Iya. Menikmati lah. Iya, yang jelas itu mungkin di busnya ya. Kalau saya nggak salah ingat itu bus itu membawa rombongan pengantin baru, yang dimana itu juga ada pengantin baru dari Jogja mau ke Semarang, atau malah sebaliknya, atau malah yang pickup yang membawa pengantin baru itu saya juga agak samar-samar, tapi yang jelas itu melibatkan korban pengantin baru. Jadi pengantin barunya itu meninggal semua atau salah satu masih hidup? Pengantin baru itu ikut meninggal nggak ya? Saya iya, sepertinya loh ya, sepertinya. Kejadian itu persis di tempat yang sama di mana kereta itu mengalami kecelakaan adu banteng. Itu juga adu banteng sama antara bus dari arah Jogja sama pickup yang membawa rombongan juga dari arah Kota Magelang. Di situ terjadi adu banteng, kemudian salah satu kendaraannya itu masuk ke dalam bus. Salah satu. Kok masuk ke dalam bus? Masuk ke dalam Sungai Elo. Busnya kalau saya nggak salah, karena pickupnya itu ringsek. Bahkan ada satu narasumber yang saksi mata waktu mengatakan bahwa bus itu hanya terlihat pantatnya saja dari dari kali. Dari kali. Kemudian setelah dievakuasi ada korban yang luka ringan, ada luka berat, dan ada beberapa korban yang meninggal di kedua belah pihak. Termasuk pengantin baru itu. Mungkin ya, karena kalau saya nggak salah ingat cuma disebutkan yang meninggal itu 7 orang atau berapa gitu, sisanya itu luka berat sama ringan ya. Untuk tahunnya itu sama atau?
beda tahun Untuk yang kecelakaan. oh iya belum saya sebutkannya. Untuk kecelakaan bus dan pickup ini itu tahun 80-an. Kalau saya nggak salah 1981 atau 82 3 gitu. Ya udah lama ya Pak. Iya, masih tahun 80-an. Nah, kemudian setelah dievakuasi ketemulah korban yang meninggal itu, kemudian ternyata korban yang meninggal itu semuanya itu meninggal tanpa keadaan yang utuh. Jadi banyak anggota tubuh yang Iya. hilang atau Iya, banyak anggota tubuh yang terpotong atau itu. Nah, setelah kejadian itu banyak warga itu bercerita kalau rumahnya bercerita tentang kejadian itu, kemudian bercerita juga tentang kejadian mistis setelah kecelakaan itu. ini udah masuk cerita yang horor ini tadi. Ya, tadi kan itu kan faktanya ya kan, Ya. Beritanya memang seperti itu, kejadiannya seperti itu. Tapi setelah kejadian itu ternyata banyak rumor yang beredar di warga sekitar Di kalangan situ. masyarakat situ. Kalau mereka itu mendapatkan teror hantu tanpa kepala, hantu tanpa kepala. Bahkan terornya itu sudah ekstrim sampai masyarakat sekitar situ pada waktu itu sampai ketakutan ketika mau keluar malam-malam maghrib ke atas itu mereka dah ketakutan. Dari keluar rumah udah Takut. parno dulu ya. Udah parno duluan. Dan kalau mereka di rumah pun itu juga terjadi teror kayak pintu diketuk. Itu. Kemudian keluarlah suara, di mana kepalaku? Di mana kepalaku? Anjir. Di mana kepalaku gitu. Itu terjadi teror seperti itu di rumah-rumah warga. Jadi dan bahkan ada beberapa warga yang bersaksi bahwa mereka juga melihat sosok-sosok di sekitar jembatan. Selain ada teror ke rumah-rumah, kemudian Tangan kepala itu jadi ada iya sosok serius lagi. beberapa orang itu mengaku melihat sosok-sosok di sekitar jembatan itu. Ada satu, saya jadi ada satu, ada yang pernah melihat di jembatan itu ada laki-laki tua yang berjalan. Terus ketika didekati itu laki-laki kemudian menghilang. Itu di bawah jembatannya berarti. Di atas jalannya, Di jembatan. di jalannya. Kemudian di bawah jembatan di Sungai Elonya itu ada yang pernah melihat sosok perempuan sedang menaiki penyu. Penyu ada di kali itu. Penyu kura-kura lah, kura-kura, bulus ya, bulus. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di jembatan itu juga kadang sering muncul sosok tanpa kepala juga. Yang mungkin hantu itu yang warga di sini. Iya. Jadi warga itu konon katanya sering mendapatkan teror pintu diketok sama suara orang yang menanyakan di mana kepalanya. Sosoknya lagi-lagi kan untuk hantu tanpa kepala. Mungkin ya karena saya nggak disebutkan kelaminnya juga. kayaknya juga warga waktu itu dan kelaminnya juga masing ya kayaknya kalau di bayangan saya kayaknya mungkin laki-laki ya, mungkin laki-laki. Itu kemudian setelah kejadian itu berlangsung kemudian terus penampakan itu terus terjadi di sekitaran jembatan di area situ. Dan setelah itu pada tahun 2000-an ke atas atau setelah itu sampai tahun 2000-an ke atas itu konon katanya setiap satu suro itu di jembatan Elo itu selalu ada tragedi kecelakaan.
tapi tidak belum tentu meninggal, tapi selalu ada setiap malam, setiap satu suro awal bulan suro itu konon katanya seperti itu. Saya itu mana Iya, tempatnya. iya, udah neror jahil lagi. Itu dulu jalannya masih kecil, dulu kan jalannya masih kecil, sekarang kan udah gede. Dan dulu itu katanya kalau orang lagi ke mau melintasi jembatan itu selalu ada ritual menyalakan klakson dinding sama berdoa. Serem juga ya kalau pas diteror hantu tanpa kepala itu. Iya, iya. Ya, ini kita sekaligus mengenang kejadian di situ ya. Ya memang dalam kejadiannya, tapi urban legendnya itu dulu waktu itu booming banget. Itu ceritanya. Saya juga pernah diceritain sama orang tua, tapi saya lupa siapa. Kalau lewat jembatan situ hati-hati ya. Tapi udah lalu kan. Sekarang ini udah nggak ada sosok tanpa kepala itu, mungkin udah ketemu kepalanya terus diganti kepala aja. Ganti tambah ikan. Gitu. Dan saya kok bayangin kalau hantu tanpa kepala terus ngomongnya lewat tanah. Iya itu. Iya kan. Itu kan kalau yang terjadi pertama kali itu yang paling takut ya. Karena kan pertama kali itu hantu kan didorong, dibuka kok kampret ya. Itu jadi beneran nanti tapi itu katanya bahasa Jawa nanti gundulku atau gimana, nanti gundulku ya ada hantu untuk aja serem apalagi tanpa kepala. apalagi difabel ya. Itu cerita saya hari ini. Kayaknya saya cuma membawa satu cerita hari ini. Atau mungkin episode berikutnya mungkin ada cerita ya untuk sekitar ada inspirasinya di jalan-jalan Ya, Kang Etes ini lah. ya Kang Etes ini kan lumayan karena belakang situ kan udah kali, Ada beberapa cerita tadi beda-beda orang yang dilihatin untuk sosok-sosok hantunya, termasuk beda-beda juga untuk yang sosok-sosoknya itu. Jadi hantu juga bervariasi ya. Iya. Ada rasa jeruk, ada rasa lembu, Sampai ya bayar aja makan. untuk tempatnya itu berbeda-beda, tapi untuk tapi masih di lingkungan yang sama. Ya semoga besok langsung ada narasumber lainnya biar ceritanya nggak seputaran sini yang inspirasi memang horor tapi ya. ya, tapi kan kita juga perlu keluar juga. Kita luar-luar Ya kita juga butuh set baru kan. Masa setnya cuma pintu ini, terus pintu ini lama-lama merekam banyak cerita mistis. Nanti datang sini cocok masih kan gitu. Itu terus itu ada satu tempat, tapi saya nggak tahu itu ada cerita apa ya, tapi ada satu tempat yang konon katanya angker yang nggak jauh dari situ. Itu tempatnya dari jembatan itu ke arah Jogja berapa meter ya, mungkin 1 atau 2 kilo lah. Itu kan ada pabrik kertas lama kan, Blabar. Belakang. Masih kecamatan mungkin masih satu kecamatan satu area itu ada pabrik kertas lama tua, itu katanya juga di situ banyak ceritanya. Mungkin besok kita kalau dapat narasumber dan orang daerah itu bisa kita kulik lagi ya kan. Semoga tapi kayaknya itu tempat potensial sih untuk horor-hororan. Karena memang tempat peninggalan Belanda itu kan potensial banget. Bisa banyak biasanya kan. Itu Mas Faid, cukup saya ceritanya sampai sini. Oke. Cerita kali ini ya agak singkat padat dan jelas. Ya, singkat, cuma mengenang gitu. Mengenai tragedi masa lalu ya. Mistis juga dan cerita mistis di baliknya.
Itu. Oke, Oke. kita tutup. Oke. Tutup ya. Waktu saya ingat ada dulu. Ya. Oh ya teman-teman, cerita kita selesai sampai di sini untuk episode kali ini. Jangan lupa selalu dukung kami dengan caranya seperti Dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman Anda juga ya. Kalau teman-teman punya cerita yang pengen di-share, yang pengen dibagikan, silakan tulis saja di kolom komentar atau bisa DM kami di Instagram. Di dua-dua kisah nyata Instagram kami. Nanti Terus di bawah. ya, nanti kita akan akan kita ceritakan ulang cerita kalian. Semoga ya kita bisa menceritakan ulang dengan bisa sampai ya pesannya ya. Kemudian ya Kalau barangkali teman-teman dekat ya kita bisa. ya kalau teman-teman dekat ya kita langsung datang saja, langsung cerita sendiri di sini gitu. Oke, sekian episode kali ini dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.